Di Indonesia, bendera kuning banyak digunakan untuk menandakan kematian seseorang. Tapi, kalau dipikir agak aneh kan? Kalau kita lihat soal psikologi warna aja, warna kuning biasa digunakan buat melambangkan kebahagiaan. Ya, emang ceritanya agak panjang ya. Jadi kita mulai aja. Zaman dulu, sekitar pertengahan abad ke-17, transportasi antar benua yang ada cuma kapal. Belum ada transportasi udara. Nah, tahun segini, belum ada cara buat berkomunikasi antar kapal. Kemudian, Angkatan Laut Inggris baru mulai menerapkan sistem buat menyampaikan pesan pakai bendera. Dan pesannya tergantung di tiang mana benderanya dikibarin. Sistem ini kemudian berkembang terus dan berubah. Dan bendera akhirnya mewakilkan angka. Sistem ini tapi kebanyakan dipakai buat keperluan militer. Sampai akhirnya, Kapten Frederick Marryat, yang adalah seorang anggota Angkatan Laut Inggris, menciptakan sebuah sistem untuk memberikan isyarat dengan 10 bendera angka dan beberapa bendera tambahan. Sistem ini diterbitkan dalam buku berjudul A Code of Signals for the Merchant Service, yang berarti sebuah kode isyarat untuk jasa perdagangan. Di dalam buku ini, ada penjelasan soal nomor dan gambar bendera, daftar nama kapal dan kodenya, dan juga ada kamus kosakata untuk menerjemahkan pesan menjadi angka. Jadi, buku ini sepenting itu, udah kayak buku panduan buat pelaut. Nah, bendera-bendera kecil ini kemudian dikibarkan di kapal di bagian ini. Oh iya, kerennya, di buku ini juga ada nama kapal-kapal Belanda kan? Dan beberapa nama kapal Belanda itu pakai nama-nama tempat di Indonesia loh. Kayak Banda, Bromo, Merapi, Jawa, Palembang, dan Sumatera. Karena berkomunikasi pakai angka susah dan harus ngafalin kode yang banyak banget, jadi akhirnya dibuatlah sebuah sistem yang menggunakan huruf buat berkomunikasi. Sistem ini dikenal dengan nama The International Code of Signals atau ICS. Sistem bendera ini karena udah pakai huruf, bisa dipakai buat mengeja kata. Tapi selain itu, kalau suatu bendera dikibarin sendirian, bisa jadi punya makna yang berbeda. Contohnya, bendera huruf C berarti iya atau positif, dan bendera D berarti tidak atau negatif. Nah, melihat chart bendera ini, ada yang familiar? Iya, bendera kuning polos ini adalah bendera untuk huruf Q, dan kalau dikibarin sendiri, berarti kapal lagi melakukan karantina. Karantina ini penting banget buat menghentikan penyebaran penyakit. Soalnya kalau zaman sekarang penyebaran penyakit banyak terjadi lewat penerbangan, zaman dulu banyaknya terjadi lewat pelayaran. Karena bendera kuning menandakan kalau di kapal itu ada penyakit, bendera kuning ini jadi pemandangan yang sangat buruk. Dan ketika wabah kolera menyebar, kapal-kapal yang mengibarkan bendera kuning di dermaga bukan lagi menjadi pemandangan yang asing. Karena banyaknya wabah yang terjadi di Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu, seperti wabah kolera yang terjadi beberapa kali, wabah pes, dan wabah flu Spanyol, penggunaan bendera kuning ini akhirnya meluas dan nggak cuma dipakai di kapal, tapi juga digunakan untuk wilayah karantina di darat juga. Banyaknya korban jiwa yang disebabkan oleh wabah-wabah ini membuat makna bendera kuning bergeser dan menjadi identik dengan kematian, dan sampai sekarang masih digunakan untuk menandakan kematian. Oh iya, kode bendera ICS tadi udah banyak berubah juga loh. Jadi sekarang bendera kuning di kapal udah nggak lagi berarti kapal lagi melakukan karantina, tapi malah berarti suatu kapal itu sehat dan nggak membawa penyakit. Karena sekarang udah ada radio juga, jadi beberapa arti di kode ICS lama udah dihilangin. Kayak di bendera huruf L, yang dulu berarti kolera, demam kuning, dan wabah, udah nggak lagi berarti kayak gitu. Tapi pas kemarin awal pandemi COVID, dan ada kapal Diamond Princess yang dikarantina karena membawa COVID, bisa dilihat kalau kapal Diamond Princess ini masih mengibarkan bendera L sebagai tanda.